Yesus baik, baik buat saya. Tentang berdoa dan bekerja itu saya coba kelompokkan orang dalam 4 kelompok. Sebentar kita lihat teks, tapi kita lihat ini dulu. 4 kelompok. Pertama, ada orang yang kerjanya kuat sekali, kerja kuat, tapi doanya lemah sekali. Kerja kuat, tapi doa, di Sitaro ada begitu. Orang yang kerja kuat, tapi doa lemah itu orang sibuk sekali. Kadang-kadang dia sibuk dengan tidak wajar. Orang lain sempat ganti pakaian dinas, dia tidak sempat ganti. Terlalu sibuk. Saya tidak tahu di Pengkap sini ada orang begitu kok tidak. Sibuk dengan tidak wajar itu. Orang yang doa kerja kuat tapi doa lemah, jangan coba-coba kita ajak ibadah. Pak, sebentar kita ikut ibadah, dia akan bilang, "Oi, saya sibuk." Itu kalau bicara sibuk itu macam derajat naik sedikit. Makanya ekspresif. Saya sibuk. Orang yang kerja kuat tapi doa lemah, jangan coba-coba kita suruh dia doa makan. Pak, sebentar pas makan Pak doa makan. Sembarang sih. Kira-kira begitu. Saudara, saya ingin bilang pada saudara. Orang yang kerja kuat tapi doa lemah, dia tahu bagaimana untuk menjadi kaya, tapi dia tidak tahu cara menikmati kekayaan. Orang yang kerja kuat tapi doa lemah, dia tahu cara bagaimana mengumpulkan, tidak tahu cara menjadi bahagia. Saya suka bilang, kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Satu saat di Surabaya dia telepon, "Pendeta, saya di Surabaya, enaknya pesir-pesir." Tidak apa-apa. Terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo. Sibuk sekali dengan kerja tanpa istirahat. Di Sitaro ini ada di sini. Itu yang eselon berapa itu? Kerja kuat tapi doa. Kerja kuat tapi doa. Kelompok yang kedua, kebalikan dari itu. Kalau yang pertama kerja hanya kuat sekali, tapi kerjanya di sini ada yang begitu. Yang tiap hari hanya berdoa saja. Nanti ada pemeriksaan, dia bilang, kita tidak usah kerja, kita cukup berdoa. Bahaya. Saudara kuat tapi kerja lemah, dia hanya berharap pada mujizat. Mujizat itu ada, tapi saya tidak anjurkan seperti begini. Yesus, kalau engkau anak Allah, rubah batu itu menjadi roti supaya engkau. Lalu kenapa dia tidak merubah? Ada lapar lagi, bisa rubah lagi. Kenapa dia tidak mau rubah? Pertama, karena dia tidak mau ikut perintah iblis. Tapi yang kedua, masa mau makan roti saja pakai mujizat? Mujizat roti manis, hidup itu berproses sedikit. Saudara-saudara, ora et labora artinya? Apa-apa? Oh, itu dia punya nilai hanya 70. Mau yang 100? Yang 100 ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Maaf Ibu. Izin. Minta maaf. Ora et labora artinya tambah itu kata keras. Apa? Ora et labora itu keras. Sampai kehilangan tenaga, kerja lemah-lemah, mau WTP dari mana? Amin. Ketiga, kalau pertama kerja kuat, doa lemah. Kedua, apa? Doa kuat, kerja lemah. Ketiga, orang yang kerjanya lemah sekaligus doanya juga lemah, doa. Orang yang kerja lemah dan doa lemah itu sesungguhnya sudah tidak ada lagi di dunia. Karena siapapun yang tinggal di dunia, dia tahu ada hal yang perlu dia kerjakan, tapi ada hal yang perlu dia doakan. Orang yang kerja lemah dan doa lemah itu biasanya dia mengucapkan kalimat ini, Pak Pendeta, hidup itu mengalir saja. Saudara pernah dengar itu kalimat? Hidup itu mengalir saja, saudara pernah dengar? Saudara setuju dengan kalimat itu?
Setuju kok tidak? Kalau saya tidak setuju. Kenapa? Mengalir itu pakai prinsip air. Bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih. Nah kalau dia bergerak menuju lubang WC, saudara mau lepas begitu. Hidup ini kita yang tentukan. Amin. Satu hari seorang manusia mengambil keputusan. Antara 300 sampai 1.500 kali keputusan. Itu semua berkonsekuensi ke masa depan. Bangun tidur, mau langsung turun. Atau tarik tambah selimut, itu keputusan. Bangun tidur, mau berdoa dulu atau foto. Itu juga keputusan. Kita yang ada hari ini adalah buah dari keputusan masa lalu. Kenapa pendeta Yandi berkhotbah malam hari ini di sini? Karena saya pernah ambil keputusan kira-kira 29 tahun lalu untuk sekolah teologi. Makanya malam ini saya. Kenapa saudara kerja di pemerintahan di sini? Karena saudara pernah ambil keputusan disertai surat keputusan. Betul kok tidak? Kenapa saudara punya suami yang itu benar tidak tahu? Saya tidur-tidur pas sadar dia ada di sebelah kan tidak begitu. Keputusan. Orang kalau tidak mengambil keputusan, saudara, orang yang tidak mengambil keputusan, dia tidak akan menikmati hidup. Orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan di rumah. Di sini ada yang begitu. Kita punya teman kantor. Orang lain yang beli motor, dia yang tidak bisa tidur. Dia bilang, teman-teman, tolong cek dulu. Cek apa? Dia kredit KKS. Ini orang punya urusan. Kenapa kita sibuk di situ? Di Sitaro ada yang begitu. Itu orang ada di sini. Dia pakai baju warna. Aneh sekali itu. Saudara, orang yang tidak mengambil keputusan, hidupnya tuh hanya membanding-bandingkan dengan orang lain. Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ini banding ibu-ibu sama ibu-ibu lain, mau? Pas sebentar pulang dari sini terus suami bilang, Mama, iya, kenapa Mama tidak sama dengan ibu di sebelah? Kan pasti saudara bilang, pindah ke sebelah kan, saudara bilang. Apa yang ingin saya katakan, saudara? Ada orang yang dia kerja di Pemkap Sitaro, tapi tiap hari dia hanya bilang, mereka di laut saja. Mereka, ya itu pindah loh ke sana, kenapa mesti di sini? Orang kalau tidak segera ambil keputusan, membanding-bandingkan itu repot, saudara, dia punya hidup. Keempat, ini paling ideal. Kerja kuat, doa juga. Orang yang kerja kuat dan doa kuat, dia tahu kapan harus bekerja, kapan berhenti bekerja, kapan menikmati hasil pekerjaan, kapan bersama-sama dengan keluarga, dan kapan dia mesti berdiam diri dan membiarkan Tuhan mengerjakan apa yang perlu Tuhan kerjakan. Karena tidak semua hal kita bisa kerjakan. Saudara-saudara, terkoneksi antara apa yang kita pikirkan, kita imani, dan kita kerjakan. Mati hidup ada di dalam tangan Tuhan, amin. Nah, itu soal iman. Yang iman itu kasih tahu otak. Otak hidup Tuhan yang atur. Jadi, otak tolong kasih tahu kaki. Kalau ada mobil lagi kencang ke jalan raya, kaki jangan lompat ke tengah. Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu. Koma. Tapi yang antar itu anak ke sekolah, bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Orang tua yang antar. Atau siapa di Sitaro yang karena dia terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk jadi Tuhan pagi, tolong jemput anak dulu. Kalau Tuhan yang jemput pulang kita menangis, Bang. Kerjakanlah bagian kita dengan maksimal. Selebihnya itu Tuhan yang Yesus baik.